Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Tahu asal-usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal-usul rokok. Dalam kitab Kasful Asrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis. Sampai dunia dia terkencing pertama kali. Di sorga nggak bisa kencing. Begitu sampai dunia, disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah itulah yang bapak-bapak isap-isap itu. Pohon tembakau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin masih melanjutkan perbincangan saya tentang kitab Irsyadul Ikhwan, susunan dari Syekh Ihsan Jampes Kediri. Beliau mengatakan dan juga mengutip tentang sebuah hadis, yang hadis ini menurut Syekh Ihsan Jampes adalah hadis palsu. Perawinya bohong, jadi mengungkapkan sesuatu yang bohong untuk mengungkapkan sebuah argumentasinya. Dan hadis ini juga pernah diungkapkan oleh Ustadz Tengku Zulkarnain. Ustadz Tengku Zulkarnain mengatakan bahwa tembakau itu berasal dari kencingnya iblis, sehingga hadis yang atau informasi yang dimunculkan oleh Tengku Zulkarnain itu sebenarnya adalah informasi atau sumber dari hadis palsu sebenarnya. Karena itulah maka pada kesempatan kali ini nanti saya akan mengutip tentang hadis itu, asal usul yang menjelaskan bahwa tembakau atau daun-daun yang menjadi asal dari rokok itu dari iblis akan saya sebutkan hadisnya di sini. Tetapi sebelum itu saya perlu menjelaskan bahwa Syekh Ihsan Jampes itu memang memiliki pendapat bahwa hukum rokok itu sebenarnya paling banter adalah makruh. Jadi tidak sampai kepada haram. Kalau dia haram, maka haramnya itu bukan karena lidzatihi, bukan karena rokok itu sendiri, bukan, tapi karena li amrin aridin, karena ada perkara lain yang mengiringi terhadap rokok itu. Misalnya ketika ada seseorang yang memiliki riwayat penyakit yang kalau misalnya dengan merokok itu penyakitnya akan bertambah parah, maka dia hukum rokok itu menjadi haram. Yang kedua, kalau misalnya uang yang digunakan untuk membeli rokok itu adalah sebenarnya uang yang digunakan untuk menafkahi keluarganya, untuk pendidikan anak-anaknya. Anaknya tidak berpendidikan, anaknya tidak sekolah, juga kebutuhan keluarga menjadi berkurang gara-gara untuk membeli rokok, maka uang yang digunakan untuk membeli rokok itu bisa haram. Jadi haramnya adalah haram li amrin aridin. Karena itu maka kalau misalnya menghubungkan antara rokok dengan khamar, karena sama-sama memabukkan, khamar memabukkan, kemudian rokok juga membuat orang memabukkan, maka ilat ini tidak benar. Maka hukum rokok tidak bisa disamakan dengan khamar, karena rokok tidak sampai memabukkan. Rokok hanya pusing-pusing, tapi pusing-pusing itu pun hanya untuk sebagian orang, tidak untuk seluruh orang. Padahal kalau hukum itu kan berlaku universal, sementara ini tidak berlaku universal. Jadi rokok haram untuk orang tertentu, tapi tidak haram bagi orang yang lain. Karena itu ketika Syekh Ihsan Jampes misalnya mengutip kitab Al-Bajuri, Syekh Ihsan nanti mengungkapkan tentang berbagai pandangan tentang hukum rokok. Nah, kenapa saya mengutip Tengku Zulkarnain? Karena Tengku Zulkarnain dengan tegas misalnya mengatakan rokok itu adalah dari iblis, dari kencing iblis. Itu yang pertama. Tapi apa yang dikatakan oleh Tengku Zulkarnain bahwa ulama ada perbedaan pendapat, memang benar. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Itu memang benar. Makruh memang benar, dan itu banyak pendapat para ulama mengatakan makruh. Nanti pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bahwa karena rokok itu adalah makruh, maka Syekh Ihsan Jampes mengungkapkan tentang etika atau hukum-hukum fikih tentang rokok itu. Ini yang harus diperhatikan oleh para perokok. Walaupun rokok itu makruh, tetapi harus ada etika dalam merokok itu. Nah, tiba kesempatan saya ingin menjelaskan tentang apakah yang dikatakan oleh Tengku Zulkarnain itu tentang rokok adalah dari kencing iblis, hadisnya semacam apa.
Hadisnya kalau dalam kitab yang saya pegang, ini Irsyadul Ikhwan itu pada halaman 29. Hadisnya berbunyi begini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, takutlah kamu kepada khumus dan juga tumbuh-tumbuhan hijau. Yang tumbuh-tumbuhan hijau nanti adalah sebuah tumbuh-tumbuhan yang kalau misalnya dihisap, dikonsumsi itu bisa menyebabkan mabuk. Karena itulah Hudzaifah suatu saat qala kharajtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faro'a syajaratan. Rasulullah menggeleng-gelengkan kepala begini. Kemudian fakultu ya Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kenapa engkau menggeleng-gelengkan kepala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala ya'tina sun fi akhiriz zaman yashrabuna min awraqi hadhihi syajarah. Nanti kata Rasulullah, suatu saat di akhir zaman ada manusia, sekelompok manusia yang meminum, mengkonsumsi, menghisap dari daun-daunan ini, min awraqi hadhihi syajarah, dari daun-daun ini nanti. Wa yusalluna biha wahum sukaro, dan mereka sholat tapi mereka dalam kondisi mabuk, dalam kondisi mabuk. Jadi mereka menghisap itu lalu sholat dan mereka dalam kondisi mabuk itu. Mereka mabuk naik. Mereka mabuk, sholatnya dalam kondisi mabuk. Ulaika bari'una minni, mereka bebas dariku, mereka lepas dari saya. Wallahu bari'un minhum, dan Allah pun bebas dari mereka. Ali bin Abi Thalib dalam hadis lain juga menceritakan bahwa barang siapa yang meminum ini daun-daun ini fahuwa finnar, dia akan berada di neraka. Mereka akan berada di neraka. Wa rafiquhu iblis, dan temannya adalah iblis. Karena itu jangan engkau berangkulan dengan mereka, jangan engkau bermusafahah, jangan engkau bersalaman dengan mereka. Kemudian jangan engkau mengucapkan salam kepada mereka, karena fa innahu laisa min ummati, karena mereka itu, karena dia yang menghisap dari tumbuh-tumbuhan itu, laisa min ummati, dia bukan dari umatku, kata Rasulullah SAW dalam hadis itu. Karena itu apa? Pohon itu pohon apa? Atau daun itu daun apa? Itu adalah pohon min bauli iblis, yaitu pohon dari kencingnya iblis. Hina sami'a qaulallahi azza wa jalla inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ketika iblis mendengar dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku, engkau wahai iblis tidak memiliki kekuasaan terhadap hamba-hambaku itu. Hamba-hambaku itu tidak akan bisa digoda olehmu wahai setan. Ketika Allah mengatakan demikian, maka iblis itu gemetar, fabala, kemudian dia kencing. Nah, kemudian dari kencing iblis itulah dijadikan pohon itu. Jadi pohon itu dari kencingnya iblis yang banyak diindikasi sebagai tembakau. Nah, mengomentari itu, maka Syekh Ihsan Jampes pada halaman 30 bahwa hadisnya itu adalah hadis palsu, hadis bohong, palsu. Bahkan Syekh Ihsan Jampes mengatakan hadis Rasulullah SAW dari Bukhari Muslim, barang siapa berdusta atas namaku muta'ammidan, dengan cara sengaja hanya untuk memperkuat pendapatnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah ia mencari tempat duduknya, melemparkan dirinya di neraka. Jadi hadisnya itu, wahai sahabatku, bahwa yang menjelaskan tentang tembakau itu dari kencing iblis itu adalah palsu menurut kitab Irsyadul Ikhwan karya dari Syekh Ihsan Jampes. Jadi tapi walaupun begitu, bahwa Syekh Ihsan Jampes lagi-lagi mengatakan rokok itu makruh, dan makruh itu memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang makan berambang atau bawang atau jengkol, maka harus
di siwak, memakai siwak atau gosok gigi supaya menghilangkan bau menyengat. Karena itu Syekh Ihsan Jampes di akhir itu menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan hukum fikih. Kata Syekh Ihsan Jampes yang pertama bahwa rokok shisha itu unsur rokok dalam tradisi Arab, bahwa air yang tercampur dengan rokok, karena rokok itu adalah suci, maka airnya tetap suci, mensucikan, kecuali ada perubahan pada rasa, bau, dan warna. Rasa, warna, dan baunya. Kalau ada perubahan itu, maka air yang tidak suci mensucikan karena telah berubah rasa, warna, dan baunya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa sebaiknya tidak merokok di majelis ilmu. Majelis ilmu. Jadi kalau misalnya di perkuliahan, di pengajian itu, kalau menurut Syekh Ihsan sebaiknya di majelis ilmu atau majelis Al-Quran, simaan Al-Quran, sebaiknya tidak dibaca. Hanya sebaiknya tidak dibaca, gitu maksudnya. Tapi tidak sampai haram, sebaiknya tidak dibaca karena itu adalah perkara makruh. Kemudian yang ketiga adalah walaupun rokok itu bersifat suci, maka jangan diletakkan di atas kitab, apalagi diletakkan dalam Al-Quran. Jangan diletakkan di atas kitab atau diletakkan di atas Quran, maka itu tidak sopan. Jangan diletakkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau misalnya pemerintah, ini pemerintah secara tegas mengatakan bahwa rokok itu haram, maka mengkonsumsinya juga haram karena ini taat kepada pimpinan untuk kepentingan maslahat yang lebih besar. Kalau misalnya pemerintah mengatakan jangan merokok dan rokok itu haram karena untuk kepentingan yang lebih besar, maka hukum merokok juga bisa haram kalau misalnya pemerintah mengatakan demikian. Kemudian rokok itu membatalkan puasa karena ini ada perbedaan pendapat. Misalnya ada yang mengatakan rokok itu tidak membatalkan puasa karena dia bukan ain, karena yang dihisap itu adalah asapnya. Karena yang dihisap adalah asapnya, maka dia tidak membatalkan puasa. Tapi ada sebagian yang lain yang mengatakan itu membatalkan puasa. Kenapa? Bagi Syekh Ihsan Jampes itu membatalkan puasa disebabkan karena yang dihisap itu atau asap itu sebenarnya berasal dari tindakan lubang tubuh yang 9. Jadi ini mulut. Karena mulut nanti rokoknya kan dipegang begini, rokoknya itu kan dihisap gini. Jadi bersentuhan ainnya, bendanya itu bersentuhan dengan mulut dengan mulut kita ini. Karena dia bersentuhan, tentu itu berhubungan dengan lubang tubuh manusia yang 9. Nah, jadi begitu. Jadi bukan asap yang bukan aktivitas seseorang. Jadi kalau misalnya ada asap, kemudian datang dan dia menghirup asap, maka tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah karena ini tadi, karena aktivitas yang dihasilkan, karena dia ngemut bahasanya, karena dia ngemut begini. Ini kan bersentuhan dengan mulut, karena itu membatalkan puasa. Pada sisi yang lain diceritakan bahwa Syekh Az-Zayyadi, menurut Syekh Ihsan ini, Syekh Az-Zayyadi suatu saat mengatakan bahwa rokok itu tidak membatalkan puasa karena itu disamakan dengan asap dupa, jadi bukan air, bukan benda. Nah, karena beliau mengatakan tidak membatalkan puasa, suatu saat ada salah seorang muridnya atau orang lain yang datang membawa pipa rokok. Nah, pipa itu dipecah. Ketika pipa itu dipecah, ternyata dalam pipa itu ada residu yang berwarna hitam, residu. Nah, ketika ada residunya ini berarti rokok itu ada ainnya ternyata. Ketika disedot ada ainnya, ada bendanya ternyata. Karena ada residu dan residu itu bisa dilihat dari pipa rokok, warnanya yang menggumpal tadi itu. Syekh Az-Zayyadi lalu mengatakan, dah kalau begitu berarti merokok itu ada ainnya. Lalu Syekh Az-Zayyadi merubah dari pandangannya bahwa merokok itu tidak membatalkan puasa menjadi pandangan yang mengatakan bahwa rokok itu membatalkan puasa karena ada ainnya, ada bendanya. Buktinya adalah di dalam pipa, kalau seseorang menggunakan pipa, nanti pipanya ada residu di dalam pipa itu. Nah, itu menurut Syekh Ihsan Jampes, jadi rokok itu membatalkan puasa. Yang berikutnya adalah bahwa sebaiknya seseorang tidak merokok di dalam masjid. Alasannya ada dua, karena bisa mengganggu orang lain dan juga bisa mengotori masjid. Bisa mengganggu orang lain dan juga bisa mengotori masjid, tidak menghormati masjid. Lalu kalau misalnya tidak mengganggu orang lain dan tidak mengotori masjid, bagaimana? Sebaiknya juga tidak dilakukan. Jadi
ya, hal-hal yang berkaitan dengan hukum fikih ini tidak sampai kepada haram, wahai sahabatku, hanya etika, wahai sahabatku. Tadi di majelis ilmu tidak usah merokok, itu etikanya memang begitu. Di dalam masjid tidak boleh merokok, etikanya begitu, karena itu mengganggu orang lain dan juga mengotori masjid. Karena, nah berikutnya adalah walaupun mengkonsumsi rokok itu adalah makruh, maka seseorang harus mempertimbangkan mana kebutuhan yang lebih penting. Jangan menggunakan uang untuk membeli rokok sementara nafkah keluarganya terlunta-lunta, sementara biaya pendidikan anaknya tidak dilunasi. Nah ini, jadi itu berarti kepentingan personal mengalahkan kepentingan yang bersifat lebih besar. Kepentingan keluarga, kepentingan menyekolahkan anak itu lebih penting daripada hanya untuk membeli rokok. Nah begitu, itu yang dikatakan oleh Syekh Ihsan Jampes. Karena itulah ini bahasan terakhir tentang kitab Irsyadul Ikhwan. Silahkan sahabatku membaca sendiri, mempelajarinya, atau barangkali ada terjemahannya, silahkan untuk membeli terjemahannya. Kitab ini bagus karena ini berkaitan dengan hukum fikih. Hukum fikih itu adalah hukum tafsil, perinci-perincian. Jadi tafsil itu berkaitan dengan ilat hukum, dengan sebab hukum. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.